Halo, selamat datang kembali di Auto Rider. Saat ini kita ketemu lagi dengan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Dan ini adalah kesempatan kita untuk kembali berinteraksi dengan klasi Yamaha terbaru. Dia dijual di Indonesia dengan harga mulai 27 jutaan. Dan ada lagi yang versi ini 27,5, bedanya 500.000, hanya beda sedikit skema warna. Kita akan mencoba motor ini setelah berapa kali kita pernah berinteraksi ya, setelah launching, terus kita pernah main-main di Bogor, terus kita pernah juga riding di Bali, dan sekarang kita akan coba motor ini di Jakarta. Lumayan lama, dan kita akan berusaha mengetahui bagaimana karakternya kalau dipakai harian, terutama di ibu kota yang macet-macet, yang penuh dengan panas ya ini ya, bisa 37 derajat sekarang, luar biasa. Kita akan satu persatu, kita akan coba reminding sedikit apa saja yang baru di Yamaha Grand Filano ini. Jangan kemana-mana, ini adalah impresi kami riding harian dengan Grand Filano ini. Oke, satu-satu kita akan keliling motor ini buat ngingetin aja sedikit, karena motor ini sudah kekinian sekali. Desainnya beda banget sama desain rata-rata skutik yang ada di Indonesia. Dia tidak ada unsur sportinya, dia klasi banget. Dia adalah klasi Yamaha kedua setelah Yamaha Fazio. Dan ini perubahannya cukup besar karena Filano yang pertama hadir di Indonesia itu dikit banget unitnya dan masih diimport. Sekarang mereka sudah rakit di sini dan harganya cukup menarik ya. Satu persatu kita lihat desainnya nggak terlalu beda jauh, masih mencirikan sebuah Filano karena lampunya model-model trapesium di depan masih dipertahankan. Terus dasi di sini juga ya masih mirip-mirip, tapi sekarang dia lebih kekinian ya karena dasinya LED. Ini ada lampunya Mas Bro. Jadi kalau dinyalain, jadi nyala di sini. Terus ini ada sennya juga hidup dan sudah ada hazard juga, khas Yamaha ya, mereka selalu ngasih hazard untuk motor-motornya. Dan semuanya sudah full LED, baik di depan maupun di belakang. Itu juga tampilannya LED, signature banget di belakang. Dan ya memang desainnya desain elegan banget. Terus ada beberapa fitur yang bisa dicirikan kalau di Yamaha Grand Filano ini. Dia tetap mempertahankan tangki bensin di depan, jadi nggak perlu buka jok lagi kalau Anda motor ini kan stylish banget ya. Untuk Anda yang stylish juga biasanya bawa barang banyak di tangkinya, di bagasinya. Takutnya kalau isi bensin kena barang-barang Anda yang ada di bagasi. Jadi tangki bensin ada di depan, membukanya di sebelah kiri tangkinya. Dan ini kalau ngisi bensin berarti kayaknya ya Anda sebaiknya ada di sebelah kanan dispenser supaya lebih nyaman mengisinya. Kalau dispensernya ada di sebelah kanan motor nih, mau ngisi selangnya ke sini kan agak-agak kagok ya. Jadi sebaiknya motornya yang ada di sebelah dispenser sebelah kiri, jadi ngisinya lebih enak. Jadi ada triknya nanti buat ngisi bensin. Kita cobain nanti. Terus tangki bensinnya 4,4 liter, lumayan lah. Oke lah ya, dengan mesin yang ya mesinnya juga irit pasti 125 cc. Nanti kita bahas mesinnya. Tapi yang menarik adalah bagasinya. Wow, besar sekali. Dia bagasinya 27 liter dan ada lampu LED di sini untuk penerang. Dia akan menyala begitu Anda buka jok, sehingga kalau di parkiran malam-malam gelap, Anda tetap bisa nyari barang di antara barang-barang banyak di sini. Ya nggak? Lalu dia punya beberapa komponen yang menurut saya juga elegan ya, seperti ya simpel-simpel kecil tapi matters gitu loh. Seperti misalnya nih grip gas sama handle-nya ini nih, itu gripnya, karetnya bentuknya kayak botol, jadi gaya-gaya motor zaman dulu yang diterjemahkan lagi, jadi ini berkelas sekali. Terus warnanya juga oke, dan paduan kaki-kakinya itu bikin tampilannya juga makin kekar, karena kaki-kakinya 12 inci, di depan pakai pelek 12 kali 2,5, di belakang 12 kali 275 inci.
Dan bannya sama depan belakang, 110 profil 70 ring 12. Jadi bannya depan belakang sama, tapi peleknya mungkin depan lebih kecil sedikit. Dia joknya tingginya 790 mm. Jadi kita akan cobain sedikit. Buat saya yang tingginya, postur saya 185 cm sudah pasti nyaman duduk di sini, karena dia ternyata walaupun tingginya hampir 800 mm ya, dia nggak terlalu jauh dari tanah. Tapi buat Anda yang mungkin tingginya di bawah 170 cm, kita udah cobain di video yang lalu, itu sedikit jinjit Mas Bro. Tapi kalau turun satu kaki saja sudah pasti bisa menapak dengan sempurna. Jadi motor ini kenapa dia agak jinjit, karena joknya harus diakui ini lebar sekali. Jadi buat duduk ini nyaman sekali, joknya lebar, dan buat jalan jauh juga nggak begitu penat, karena dia bisa mendukung pantat Anda dengan baik. Tapi kalau maju ke depan, ini aman karena di bagian depan agak mengecil. Jadi oke buat nyaman, iya. Tapi kalau Anda tidak terlalu tinggi seperti saya, masih bisa duduk dengan nyaman di sini. Lalu beberapa ruang penyimpanan ada di sini, ada ya semacam bottle holder di depan. Terus Anda dapat output DC 12 volt. Jadi bukan USB charger ya Mas Bro ya. Jadi dia Anda mesti menyediakan lagi mobile chargernya untuk dicolok ke situ. Dan ada beberapa fitur kekinian yang dihadirkan Yamaha di sini. Misalnya nih lagi, kalau kita lihat di speedometernya, kita hidupkan lagi, semua sudah full digital, dan ada layar yang berwarna-warni di sini. Itu namanya layar TFT. Kecil sekali di bawah sini, tapi jadi indah gitu. Jadi Anda mempunyai speedometer yang terbagi atas sama bawah. Di atas ada kecepatan, dan di bawah ada ya sedikit MID, ada jam juga, ada filmeter, dan ini eco indikator. Dan dari sini itu motor ini bisa dihubungkan dengan ponsel Anda, karena motor ini juga sudah punya koneksi ke ponsel Anda melalui aplikasi Y-Connect. Sama dengan Yamaha NMAX, X-Max, dan semua skutik Yamaha lainnya yang sudah punya fitur koneksi ke handphone. Sekarang kita lihat mesinnya seperti apa. Nah, mesinnya 125 cc Blue Core Hybrid. Jadi 125 cc-nya Yamaha tuh bisa kebagi dua ya. Ada yang ini yang air cooled atau pendingin udara, ada juga yang water cooled, itu dipakai di Yamaha Lexi. Tapi yang ini sepertinya inline dengan mesinnya Yamaha Fazio yang sudah juga punya fitur hybrid. Dia punya beberapa fitur kekinian di sini. Dia sudah pakai Blue Core. Jadi Blue Core itu di dalamnya itu sudah didesain sedemikian rupa sama Yamaha supaya efisien. Misalnya dia pakai silindernya itu pakai diasil, jadi lebih tahan lama, lebih berkurang friksinya dan gesekannya. Lalu dia punya sistem hybrid. Hybridnya itu berkat dia pakai sistem yang namanya Smart Motor Generator di dalam sini. Dia nggak punya motor starter lagi, jadi kalau di starter dia bunyinya halus sekali, karena si SMG itu jadi satu dengan generator untuk pengisian listriknya. Nah, dengan adanya SMG ini, itu bisa disematkan fitur hybrid. Hybridnya sebenarnya very mild hybrid, karena dia berfungsi hanya pada saat motor diam 0 km per jam, pada saat berhenti. Kalau dia sistemnya membaca cukup arusnya untuk membantu, dia akan membantu pada saat Anda ngegas pertama kali, itu sekitar 3 detik, dia akan membantu mendorong motor, sehingga akselerasinya jadi lebih bagus, tapi bensinnya tidak terlalu banyak terpakai. Kalau lihat dari mesinnya, tampilannya sedikit beda ya, karena dia ada pembungkus CVT di sebelah sini. Ini mirip-mirip sama Yamaha NMAX, jadinya ada covernya di sini, jadi desainnya jadi lebih elegan. Di sebelah kanan juga cover knalpotnya elegan juga. Jadi walaupun basic mesin itu mirip sama Yamaha Fazio, tapi secara tampilan kelihatan jauh berbeda. Bicara soal mesin, rata-rata motor masa kini sudah dilengkapi dengan teknologi canggih. Salah satunya adalah Yamaha Grand Filano ini, dia punya mesin yang pakai teknologi Blue Core dan hybrid, sehingga butuh pelumas yang mumpuni agar kinerjanya tetap optimal. Salah satu pilihan oli mesin yang ada di pasaran adalah
Panaoil SP5 Synthetic Protection dengan varian matic dan manual. Panaoil SP5 Synthetic Protection ini punya fitur yang namanya Engine Power Protection Tech, dan dia punya beberapa kelebihan seperti ketahanan terhadap suhu panas sehingga bisa berkendara di iklim Indonesia, mesinnya jadi lebih dingin, ditambah dengan aditif aktif yang bisa mengurangi dan mencegah penumpukan karbon atau residu, dan memberikan impresi tarikan awal yang lebih ringan serta bertenaga. Karena ketahanan pada suhu tinggi sehingga viskositasnya juga ketahanannya lebih baik, dia bisa punya periodical penggantian yang lebih panjang, engine hour-nya bisa lebih jauh lagi, sehingga rata-rata kalau motor matic itu direkomendasi untuk ganti oli sekitar 2.000 sampai 3.000 km atau sekitar 2 bulan. Nah, dengan oli yang lebih baik, periodical penggantian oli bisa sampai 4.000 atau 5.000 km sekali penggantian. Nah, karena Yamaha Grand Filano ini pakai transmisi otomatis, jadi Anda tinggal cari varian olinya yang matic. Nah, pada Panaoil SP5 Synthetic Protection ini ada tulisan matic di kemasannya, sehingga Anda tidak akan khawatir lagi salah untuk mengganti oli. Tinggal cari yang tulisan matic di sini, itu cocok untuk motor matic Anda. Nah, kalau Anda ingin tahu di mana membeli Panaoil SP5 Synthetic Protection ini, Anda bisa mencari di bengkel-bengkel terdekat, atau mungkin datang ke e-commerce. Anda bisa langsung datang ke Panaoil Official Store, dan Anda bisa mencari informasinya di www.panaoil.id, atau bisa follow Instagram mereka di @panaoil.id. Oli motor Panaoil SP5 Synthetic Protection diciptakan khusus untuk memenuhi standarisasi pabrikan motor di Indonesia. Oli ini dibuat dari base oil sintetik. Oli sintetik sendiri memiliki tingkat kekentalan lebih stabil pada suhu yang cukup ekstrim, baik suhu rendah maupun suhu tinggi. Lebih tahan lama terhadap oksidasi dan penguapan, serta mampu meningkatkan perhitungan ekonomis pada penggunaan bahan bakar. Sedangkan Engine Power Protection Technology merupakan formulasi aditif dari bahan dasar aditif premium yang dapat memberikan perlindungan berupa pembentukan lapisan film-film pada komponen mesin untuk menghindari potensi erosi atau aus yang muncul akibat proses mekanis serta kimiawi selama mesin bekerja, serta memberikan akselerasi maksimal pada mesin. Oke, waktunya kita mencoba Grand Filano ini di jalan raya. Oke, jalan lagi bareng Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Nah, yang asik nih, dia kan rem belakangnya masih tromol ya. Jadi dia tetap punya fitur parking brake lock, dan asiknya lagi dia bisa diaktifkan dengan telunjuk. Jadi tekan pakai telunjuk sebelah kiri, lepas, motornya ngerem. Padahal ini turunan, jadi enak buat kalau berhenti di lampu merah, kontur jalannya naik atau turun, dia bisa membantu kita buat berhenti gitu ya, kira-kira. Oke, nah kita lihat-lihat nih, dia ada indikator hybridnya di sini. Jadi di Grand Filano ini speedometernya gede, model trapezoidal ya, segi 5, dan itu bentuknya dipertahankan dari generasi sebelumnya, dan dia ada indikator hybrid. Jadi kalau kita berhenti, harusnya indikatornya akan aktif kalau dia sudah siap untuk bekerja, baik sistem stop and start sistemnya ini. Jadi ini udah kita nyalain ya, di sebelah kanannya ada tombolnya, dan kalau dia bisa aktif berarti nanti kita akan coba berhenti sebentar dan nyobain fitur hybridnya. Sebelum itu kita cobain lagi kenyamanan dari motor ini. Ini motor ini enak banget, karena nggak nyangka kalau Grand Filano ini ternyata bisa seempuk ini dan senyaman ini ya. Karena kalau sebelumnya kan kita nyobain Yamaha Fazio, itu cukup keras suspensinya, terutama yang belakang. Dan di Grand Filano ini, kalau Anda punya Fazio di rumah, nyobain Grand Filano ini pasti kaget, karena bedanya jauh banget, empuknya berasa banget ya. Dan semuanya ya, baik suspensi maupun joknya itu empuk banget, dan motornya juga lincah buat selip-selip, dan buat ini saya mau muter balik sekarang, itu radius putarnya sangat tajam,
Jadi kecil sekali sehingga buat muter balik seperti ini bisa mepet banget. Karena dia lock to locknya sangat tajam dan bisa muter balik dengan radius putar yang sangat kecil. Oke, nah ini kita cobain ya. Terus kenyamanannya menurut saya sih sangat prima. Jadi joknya itu lebar di belakang dan empuk, jadi bisa menyangga kita dengan sangat sempurna di belakang, di bagian belakang ya. Dan joknya asiknya lagi dia bagian depannya konturnya menyempit, sehingga walaupun secara data ya di atas kertas dia joknya cukup tinggi 790 mm, dan sepertinya buat Anda yang tingginya di bawah 170, mungkin 165, itu sudah mulai jinjit naik motor ini. Apalagi mungkin untuk cewek-cewek ya, itu yang mungkin tingginya sekitar 155 gitu, itu udah pasti jinjit naik motor ini. Tapi untuk mengontrol motor, karena motornya ringan sekali dan bagian depan joknya mengecil, sehingga Anda bisa agak maju sedikit dan bisa menapak tanah dengan sempurna di kedua kaki kalau duduknya agak maju. Jadi secara kenyamanan dia sangat prima, enak banget buat riding harian, buat ketemu lobang atau jalanan nggak rata pun masih enak banget. Itu yang bikin saya agak kaget waktu di Bali. Waktu itu ketemu beberapa lokasi yang ternyata batu-batu itu masih enak banget bantingannya ya. Termasuk saat ini juga nih berinteraksi lagi sama Grand Vilano, ini rasanya empuk banget. Ketemu jalanan nggak rata pun empuk banget, rasanya luar biasa. Nyaman sekali motornya. Sudah begitu dia posisi joknya juga lumayan tinggi, sehingga pada saat Anda riding dengan motor ini itu stangnya juga berasa cukup tinggi, relatif lebih tinggi dibanding skuter matic yang lain ya. Walaupun tidak setinggi skuter matic klasik yang lain seperti Vespa ya, tapi ini cukup tinggi posisinya. Jadi lumayan lega, apalagi buat Anda yang tinggi. Di depan ini nggak ada halangan sama sekali, sehingga lutut Anda nggak khawatir mentok seperti motor-motor skutik yang sporty yang lain ya. Biasanya ada di sini ada kantong-kantong. Buat Anda yang jangkung mungkin khawatir mentok di dengkul, yang ini nggak sama sekali. Dengkulnya masih jauh sekali. Dan dek bawahnya wow luar biasa. Ini juga buat ukuran kaki saya yang pakai sepatu sekitar 45 atau 46 aja, ini lega banget loh. Masih bisa agak maju mundur, jadi masih bisa memilih posisi yang enak buat riding. Deknya sangat lega, jadi buat bawa barang pun harusnya ini jauh lebih akomodatif buat bawa-bawa barang. Apalagi cantolannya model karabiner ya, jadi dia barangnya terikat dengan sempurna di situ. Enak banget. Nah, kira-kira seperti ini nih kalau di Jakarta ya. Kita riding pas jam pulang nih, sekarang sekitar jam 5 sore, dan ketemu jalanan yang sangat padat seperti ini. Motornya itu ringan sekali, nimble banget. Buat macet-macet seperti ini, itu kontrolnya sangat mudah. Mungkin karena bannya lebar ya, jadi dia cukup enak, cukup nyaman buat menjaga kestabilan. Jadi nggak usah terlalu sering turun kaki, kecuali berhenti banget seperti ini. Dan asiknya lagi dia, nah ini masuk ke space antara mobil kiri dan kanan ini. Kalau dilihat ya, dibanding motor-motor depan nih, motor depan ada motor laki, stangnya nggak selebar mereka, dan begitu juga dengan spion ya. Jadi tuh lihat, nggak usah terlalu khawatir karena jarak antar spion dan stang ini sangat sangat rapat, jadi nggak terlalu lebar. Buat nyelip-nyelip seperti ini, wah enak banget, mantap. Nah, begitu ketemu jalan agak lengang, yang pasti handling motor ini enak banget. Dan dia masih cukup nurut ya buat kecepatan tinggi sekalipun, buat belok-belok itu masih cukup nurut.
Tapi mungkin memang karena lembutnya suspensi, kalau ketemu tikungan kecepatan tinggi yang agak bergelombang, agak hati-hati aja. Karena ban belakang masih suka agak-agak wobble gitu ya, geol-geol dikit lah, dikit banget. Tapi berasa gitu. Jadi ya memang begitulah karakternya. Jadi kalau Anda punya motor dan ngerasain itu paling nggak ada sekringnya, alarmnya. Kita memang sepertinya motor ini tidak dirancang untuk berkendara agresif ya. Jadi memang kita menikmati perjalanan saja dengan motor yang sangat stylish ini, dengan kenyamanan yang sangat prima, ya pasti perjalanan jadi menyenangkan ya. Termasuk kalau Anda jalan nggak sendirian nih, boncengan. Nah ini juga enak banget buat pembonceng, itu Anda bisa mendapatkan jok yang relatif lebih lebar dibanding skutik-skutik pada umumnya. Karena kalau di belakang kan biasanya jok itu menyempit ya, tidak selebar yang depan gitu loh. Tapi yang ini di Grand Filano ini joknya cukup lebar, bahkan yang buat yang belakang, dan tebal, empuk. Jadi duduknya tuh pasti nyaman. Itu baru dari jok saja, belum ada lagi dia memiliki footstep yang lebar dan tampaknya berkelas ya, sehingga buat diinjak sama pembonceng itu pun pasti enak banget rasanya. Lebar dan ada karetnya, jadi nggak licin ya. Apalagi begitu buat dipakai berdua itu rasanya empuk banget suspensinya, lebih empuk dibanding sendirian. Apalagi ini saya berdua sama Tio, kami berdua agak-agak oversize ya. Saya beratnya sekitar 96-97 kg dan Tio di atas 80. Jadi kami berdua pasti bikin motor ini jadi lebih empuk, suspensinya lebih nyaman lagi. Tapi ya lagi-lagi itu tidak kurang sip lah buat berkendara yang agresif, karena pasti akan lebih ngegeol lagi bagian belakangnya pada saat belok kenceng dan ketemu jalan yang kritik. Tapi itu tadi, naik Filano ini ya, Filano yang baru ini memang enak itu buat dinikmati perjalanannya. Dia motor ini ya, itu punya misalnya nih tadi dua posisi duduk ya, sekarang genggaman tangan itu enak banget di grip gas ini, karena dia modelnya model botol, dia agak gendut di tengah, sehingga ya memang buat dipegang itu rasanya memang beda sih dibanding naik skutik biasa. Jadi memang mungkin Yamaha merancang ini punya banyak karakter yang ingin disampaikan sesuai dengan kelasnya itu ya, tadi ya namanya kan classy Yamaha. Jadi mereka benar-benar menuangkan banyak ide untuk kenyamanan maupun kemewahan di skutik ini. Misalnya aja nih, speedometer yang besar ini kan tampilannya mewah ya. Di bawah ada TFT ini dan di atas ada kecepatan yang dia LCD, dan LCD-nya LCD negatif. Tapi sayangnya LCD ini agak silau kalau siang terang banget ya. Dia misalnya jam 12 siang gitu, buat saya yang agak tinggi, jujur dia cukup mantul sehingga angkanya jadi kurang jelas. Ya mudah-mudahan ini jadi perhatian juga buat Yamaha, siapa tahu nanti bisa dibikin sedikit lebih terang lagi supaya kelihatan pada saat siang hari, atau mungkin dibikin begini supaya malam harinya nggak terlalu silau ya. Jadi bisa jadi dibuatkan ya semacam pilihan. Jadi ada pengatur brightness di sini, kalau siang bisa diturunin, dinaikkan, kalau malam bisa diturunin brightnessnya supaya bisa sesuai. Kira-kira gitu ya. Sementara di bawah juga semuanya sudah kelihatan canggih ya, ada keyless, terus ada output 12 volt buat ngecas handphone. Terus di sebelah kiri ada tangki bensin yang Anda nggak perlu buka jok lagi untuk mengisi bensin, karena pengisian dari situ, jadi nggak takut barang-barang Anda ketumpahan bensin di bagasi. Nah, bicara soal bagasi nih untuk membawa barang, motor ini banyak sekali, luas sekali lokasi penyimpanannya. Di depan ini bisa muat botol ya, buat bawa botol minum, walaupun memang nggak gede-gede amat sih ya. Mungkin kalau Frigo lebih gede dari ini. Tapi dia juga di sebelah kanan sehingga bisa buat ngecas handphone juga, handphonenya bisa taruh di situ. Oke ya kan, terus apalagi di bagasi buat Anda yang suka beraktivitas bawa barang banyak, mungkin
para wanita tuh, ibu-ibu, mbak-mbak yang kalau bawa tas mungkin ada bawa apalagi gitu ya selain tas, belanjaan gitu. Wah, itu banyak banget yang bisa dibawa di sana. Ini kalau kita coba nih masukin helm half face nih seperti ini. Terus kalau kita buat masukin backpack tuh ternyata masih bisa lagi ya. Helmnya diangkat, masukin backpack masih bisa, dan masih ada space buat bawa barang lain. Apalagi bagasinya bisa terang karena ada lampu LED yang menerangi pada saat jok dibuka. Jadi nggak usah khawatir nyari-nyari barang karena gelap. Ini begitu jok dibuka dia akan terang. Mantap ya. Nah, yang asik lagi dari Grand Filano ini adalah fitur hybridnya. Karena ada smart motor generator, jadi dia bisa punya fitur hybrid. Nah, hybrid itu berkaitan sama ini nih, fitur stop and start system. Jadi kalau kita berhenti, sistemnya sudah membaca arusnya cukup, dia akan mematikan mesin, dan di sini kedip-kedip fitur autonya, stop and start systemnya. Dan kalau kita jalan lagi, dia akan memberikan dorongan secara elektrik ya, itu memberikan dorongan bantuan terhadap mesin bensinnya, sehingga ada semacam torsi tambahan buat bergerak akselerasi. Itu adalah sistem hybridnya selama 3 detik pada saat kita berjalan dari nol. Jadi misalnya kita mau jalan lagi, ini sudah lampu hijau, tinggal tarik gas. Sistemnya akan membantu untuk mendorong motor. Jadi tarikannya terasa sangat kuat. Selain mesinnya berjalan, dia dibantu sama SMG itu tadi, sehingga tarikannya cukup kuat. Dan ini membuat bensinnya sangat irit. Kami ukur untuk dalam kota dengan EconoRide dan full to full itu bisa 68 km per liter, luar biasa ya. Sementara di MID tertera sekitar 60 km per liter. Jadi ada sedikit deviasi, tapi gila, ini sih motor irit banget. Sedangkan akselerasinya oke juga. Kita akan lihat bagaimana akselerasinya. Ternyata hal ini juga berefek pada akselerasi, karena kami catat dengan Restologic Performance Box, akselerasi 0 sampai 80 km per jam dalam 20,4 detik itu artinya sedikit beda dibanding Yamaha Fazio, malah lebih kencang Yamaha Fazio yang 20,7 detik. Padahal Yamaha Fazio mempunyai berat yang lebih ringan dibanding Yamaha Grand Filano. Nah, ini kira-kira pancaran sinar dari lampu Yamaha Grand Filano yang baru. Cahaya lampunya rata banget antara kiri sama kanan, jatuhnya di jalan itu juga apik sekali, tidak ada spot hitam sama sekali, bener-bener rata. Dan ini ada lampu jauhnya. Nah, lampu jauhnya di tengah saja, jadi nggak ada kiri kanan ya. Tapi ini jauh lebih lebih jauh lagi ke depan. Jadi cahaya lampunya ini rata-rata untuk motor 125 cc ini sangat terang menurut saya. Apalagi buat berkendara di Jakarta ini more than enough, lebih dari cukup. Sekarang apalagi kondisinya lagi aktif stop and start sistemnya, jadi lampunya nggak kedip sama sekali. Kalau kita hidupin mesinnya sama sekali nggak ada kedipnya, jadi stabil banget ya arus listriknya ya. Oke, kita jalan lagi deh kalau gitu, sambil menikmati malam naik Grand Filano ini dan sistem hybridnya. Mulai dari nol langsung aktif. Iya, hore. Oke riders, itu tadi hasil kita berinteraksi dengan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ini. Dia banyak hal yang kami suka mengenai motor ini, mulai dari desainnya, kekiniannya, fitur-fiturnya canggih banget. Dia ada koneksi dengan handphone, dia sudah pakai hybrid, speedometernya juga kelihatan canggih dan elegan. Dan dinaikinnya ternyata empuk banget. Terus motor ini irit sekali, dan dia cukup sportif bahkan buat jalan jauh, nggak terlalu capek. Terus di bawah ini decknya juga lega banget, dan yang pasti bagasinya besar sekali, bisa buat bawa barang banyak. Yang kami kurang suka dari motor ini, kalau siang-siang sepertinya entah kenapa di speedometer ini kurang terbaca dengan jelas. Jadi mungkin kalau
dia tingkat brightness-nya lebih terang lagi, akan lebih mantep. Tapi sayangnya mungkin kalau malam jadi terlalu terang ya. Mungkin ada setelannya lah. Ini mungkin bisa jadi pengembangan buat Yamaha. Dan ada apa ya, mungkin dia hybrid oke, tapi sayangnya hybridnya hanya buat stop and go aja. Nah kalau di Jakarta stop and go itu mungkin nggak terlalu banyak ya, hanya kalau kena lampu merah doang. Tapi kalau lagi macet-macet, pelan-pelan, justru disitulah sebenarnya kita berharap ada dorongan dari sistem hybridnya. Sayangnya harus dari benar-benar full berhenti, baru sistem hybridnya bekerja. Ya, overall motor ini menurut kami sangat menarik dengan harga 27 jutaan. Bagaimana menurut Anda, apakah motor ini cukup menarik minat Anda untuk memiliki? Karena satu lagi yang lucu adalah spion ini adalah spion baru. Kalau Yamaha biasanya spionnya spion sejuta umat, tapi khusus untuk Grand Filano ini, skutik yang satu ini spionnya beda, dia sangat elegan. Oh ya, terima kasih juga buat Puri Botanical, terima kasih supportnya sudah menyediakan lahan tempatnya untuk kita syuting kali ini. Dan jangan lupa follow Instagram mereka di @puribotanical untuk kabar-kabar terbaru dari Puri Botanical Joglo. Oke, sampai jumpa di video kami yang lain. Bye-bye.